Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita boleh bersyukur hari ini kita akan merayakan ibadah Natal walaupun secara online. Untuk itu, saya mengucapkan selamat beribadah. Salam selamat pagi semua. Mari kita memulai ibadah Natal kita dengan lagu Hai Maria. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Timotius. Shalom, selamat Natal buat seluruh saudara, anak-anak, dan para orang tua yang saya hargai. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun saat ini kita harus berada dalam suasana yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan saat ini masih memelihara dan menyertai hidup kita semua. Anak-anak dan para orang tua yang saya kasihi dan hormati,
dan juga para guru yang pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah berjerih lelah mengajar dan membina kalian yang tentunya tidak mudah, sangat sulit untuk tetap membuat kalian berkonsentrasi dan tetap termotivasi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Saya rasa tidak ada yang siap, sekolah manapun, dalam situasi seperti sekarang ini. Apalagi bagi bapak dan ibu guru yang telah sekian lama bertahun-tahun mengajar kalian secara tatap muka. Kalian saja tidak terbiasa, apalagi guru-guru kalian yang harus mau tidak mau melatih secara singkat kemampuan kami dalam bergadget. Apa sih intinya dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini? Intinya adalah kalian para siswa mendapatkan pendidikan dari guru-guru kalian yang saat ini mau tidak mau harus berbasis online. Kebanyakan menggunakan WA, WhatsApp, Google Form untuk soal ujian dan ulangan, dan kadang-kadang Zoom. Apakah tidak ada kendala? Banyak. Kendala sinyal kebanyakan. Memang pemerintah sudah memberikan bantuan kuota ya, tapi seringkali sinyal beberapa provider lemah di daerah tempat kalian tinggal. Tetapi kalian harus tetap bersekolah. Inti dari pendidikan adalah usaha yang kita lakukan secara sadar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu ada yang disebut saat ini dengan pendidikan karakter. Kurang lebih intinya adalah kalian dididik supaya mempunyai karakter yang jauh lebih baik. Awal pemerintahan Pak Jokowi mengatakan harus adanya revolusi mental di tengah-tengah kita. Kenapa begitu? Karena banyak orang pintar tapi mentalnya bobrok. Apa yang harus kita renungkan pada saat momen Natal saat ini? Apa yang harus kita ingat pada saat momen Natal seperti sekarang ini? Kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk memulihkan gambar dan rupanya yang rusak. Yohanes 17 ayat 3, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan ini, saudara. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata yang dipakai untuk kata mengenal di sini adalah kata ginosko, yang artinya knowing by experience. Artinya dalam kalimat yang sederhana, tahu karena mengalami. Itu mengandung makna yang sangat berbeda antara tahu dan mengalami. Ya. Kalau saya berikan pertanyaan seperti ini, seberapa banyak dari kita yang tahu akan Yesus? Seberapa banyak dari antara kita yang tahu tentang Yesus? Mungkin banyak dari antara kita yang mengatakan, oh saya tahu tentang Yesus. Saya sering pergi ke gereja, saya tiap minggu pergi ke gereja, saya pernah baca firman Tuhan, saya pernah diajar oleh guru agama dari TK, SD, SMP, SMA, kalau kita bersekolah di sekolah Kristen, ya. Atau kita tahunya dari pendeta kita, dari televisi mungkin, ya. Kita tahu tentang Yesus. Tapi kalau pertanyaan yang selanjutnya, saya katakan begini, kalau pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak dari kita yang mengalami Yesus? Yang mengalami Yesus. Ini adalah dua hal istilah yang jauh berbeda. Ya. Saya berikan contoh seperti ini. Dalam pelajaran sejarah itu kita tahu tentang Candi Borobudur. Kita bisa belajar banyak dari buku-buku tentang Candi Borobudur. Kita bisa tahu berapa stupanya, lalu kemudian berapa jumlah anak tangganya, lalu kita bisa tahu sejarah dari awal ditemukannya seperti itu. Ya. Tetapi kita tahu tentang Candi Borobudur dengan pergi ke Candi Borobudur, itu adalah hal yang sangat berbeda. Apa yang membuat perbedaannya? Ambience, kalau istilah saya. Apa itu ambience? Suasana. Kita akan lebih merasakan suasana pada saat kita berada di lingkungan Candi Borobudur. Ya, kita tahu karena kita pernah pergi ke sana. Jadi bukan hanya tahu sekedar tahu, tapi karena kita tahu, karena kita mengalami. Kita pergi ke Candi Borobudur tersebut. Nah, saat kita mengenal karena kita mengalami Yesus secara pribadi, itu artinya ada hubungan yang kembali dipulihkan. Amin.
Kondisi persekutuan kita dengan Tuhan kembali pada saat Allah bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Apa makna Natal bagi kita? Pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak, ayat yang menjadi pegangan bagi sekolah kita adalah Filipi 4 ayat 13. Kalian masih ingat ya? Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini artinya apa? Artinya begini, kalian bisa meraih kesuksesan atau kekayaan materi tanpa Tuhan. Bisa. Maksudnya orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa menjadi kaya raya dan sukses. Bisa menjadi kaya raya dan sukses. Kalau kesuksesannya itu dikaitkan dengan materi atau kekayaan secara materi begitu. Tapi ya sudah, gitu. Hanya stop sampai di situ saja. Artinya pada saat dia nanti di penghujung akhir kehidupannya, maka ya kehidupannya itu, kekayaannya itu hanya stop, kesuksesannya hanya stop pada saat dia hidup dalam dunia ini. Hanya stop. Masing-masing kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mempunyai usia yang abadi. Semua kita akan menghadap ilahi pada akhirnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, hidup kalian akan jauh lebih bermakna kalau kalian melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Sekolah susah nggak? Tugasnya sebenarnya susah nggak? Saya selalu tanya pada guru-guru, ya, supaya jangan kasih tugas yang terlalu banyak. Kasih tugas yang berkaitan dengan lingkungan tempat kalian tinggal, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu cek ke WA grup anak bersama dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelasnya. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat tugasnya, sempatkan diri untuk lihat tugasnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya itu adalah tugas yang bisa dikerjakan cepat kok. Ya. Jadi semua tugas yang diberikan itu sesungguhnya bisa dikerjakan dalam waktu 1 atau 2 jam. Sebenarnya seperti itu. Kalaupun ada tugas yang cukup banyak, itu diberi waktu sampai 1 minggu. Tapi yang membuat akhirnya jadi susah, itu adalah karena apa? Karena numpuk. Kenapa numpuk? Karena ditunda-tunda, tidak langsung dikerjakan. Coba kalau kita langsung mengerjakan atau kita punya manajemen waktu yang baik, ya. Ini makanya kami meminta bantuan kerjasama orang tua dalam hal ini, bukan untuk ngajarin, bukan, ya. Karena guru-guru kami ada yang sampai jam 11 malam loh menyediakan dirinya, menyediakan waktunya untuk melayani anak-anak yang mau bertanya. Saya pernah tanya begini, apa nggak jadi susah dan repot, Bu? Saya bilang, karena sampai jam 11 malam. Lalu kemudian gurunya berkata, nggak apa-apa Pak, saya senang lihat anak-anak semangat untuk bertanya. Makanya kenapa di awal saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak dan Ibu guru yang sampai saat ini telah menyediakan waktu, bahkan jauh lebih banyak daripada pada saat bertatap muka. Ya. Jadi bukan untuk ngajarin, tapi untuk kasih tahu waktu, kapan harus mengerjakan tugas dan kapan bisa bermain. Akhir kata dari saya begini, dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini adalah kesempatan untuk kita semua merenung sesungguhnya. Semakin menghayati hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dengar banyak orang telah dipanggil pulang ke surga. Banyak orang telah meninggal karena wabah ini. Ini semua adalah untuk menunjukkan kepada kita apa? Bahwa di atas segala sesuatu dalam dunia ini ada Yesus yang selalu mengulurkan tangannya untuk kita. Kenapa seperti itu? Karena pada akhir kehidupan kita hanya ada kita dengan Tuhan. Kita mau sekaya apapun dalam dunia ini, kita mau punya pengaruh sekuat apapun dalam dunia ini, kita mau punya teman sebanyak apapun dalam dunia ini, tapi di akhir hidup kita hanya ada kita dengan Tuhan. Ya, amin. Hanya ada kita dengan Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama, sekali lagi, kalau Yesus mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dan rela difitnah menderita siksaan sampai mati di kayu salib, mari janganlah kita anggap sepele anugerahnya, sambut kasihnya, dan lakukan segala sesuatu melalui Dia, maka hidup kita akan jauh lebih bermakna. Amin. Amin anak-anak. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya benih firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, anak-anak, dan juga para orang tua yang saat ini sedang melihat tayangan ini, Bapa. Sehingga hidup kami dapat lebih bermakna. Biarlah di saat Natal seperti sekarang ini, kami boleh merenungkan akan makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Yesus, Engkau turun ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Sehingga kami boleh memiliki persekutuan yang intim dan erat dengan Engkau. Kami boleh melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan. Engkau yang boleh memberkati untuk setiap kami anak-anak. Engkau juga yang boleh memberkati setiap kami orang tua. Kami tahu bahwa kami terkena dampak semua melalui wabah pandemi ini. Tapi kami tahu untuk setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan turun tangan, dan Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap orang-orang yang bersandar dan berserah hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, yaitu perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat semua. Kita pun patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara online. Kiranya pada momen perayaan Natal tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita semua. Kita sepatutnya bersyukur bahwa di tengah wabah pandemi yang sekarang kita alami ini, kita masih diberi kesehatan, diberi waktu untuk berkumpul, dan dapat bersekolah secara online. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian atas kerjasamanya selama 1 semester. Semoga di tahun yang baru kita dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik secara online ataupun offline. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semuanya? Anak-anak yang Ibu sayangi, orang tua siswa yang saya hormati, dan Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya kasihi. Saat ini saya mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu menyertai kita di tahun 2020 ini. Dalam keadaan baik dan kurang baik, kondisi sehat dan sakit, dalam kelebihan dan kekurangan, terlebih untuk penyertaan Tuhan kepada kita dalam masa pandemi COVID ini, dan juga dalam PJJ yang sudah kita lalui bersama. God is so good. Saat ini kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mati dan bangkit bagi kita, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai juru selamat di hidup kita. Kiranya dengan pengharapan penuh kepadanya, kita akan sukacita menghadapi tahun yang baru dan pembelajaran yang baru. Akhir kata saya ucapkan selamat berlibur, sampai jumpa di semester 2. Jangan lupa tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta sukacita selalu dalam kasih-Nya. God bless you all. Shalom, anak-anakku yang terkasih, tidak terasa ya sudah hampir 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Ya, tapi mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dalam melaksanakannya. Karena kita tidak tahu entah sampai kapan sistem pembelajaran ini dan fenomena yang terjadi saat ini itu berakhir. Ya, tetapi yang jelas kalian harus tetap bersemangat dalam belajar, tidak boleh patah arang, karena yakinlah bahwa Tuhan akan terus melimpahkan kasih, karunia, pertolongan, dan perlindungan serta penyertaannya di kehidupan kita yang tidak akan pernah berhenti dan habis. Ya,
kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, umur panjang yang berkah. Nah, kita harus bersyukur. Ya. Nah, maka dari itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita ciptakan kebersamaan dengan keluarga, teman-teman, sahabat, guru-guru, dan orang-orang di sekitar kalian. Jadilah terang yang bersinar di dalam kegelapan. Biarlah terus terang, tidak pernah redup, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kalian. Wishing all the best that life can bring. Merry Christmas to you and family, and a year full of blessing. God bless you all. Salam dalam kasih Kristus. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang terhormat kepada Kepala Sekolah beserta guru-guru dan staf SMPK Rehoboth. Sungguh ini adalah sebuah hal yang kita boleh bersyukur, di mana kemeriahan Natal mulai terasa dan telah dipersiapkan menjelang akhir tahun 2020. Terlepas dari pembatasan sosial selama masa pandemi COVID-19,
perayaan Natal SMPK Rehoboth tetap bisa dilaksanakan meskipun secara online, tetapi tanpa mengurangi keistimewaan dari makna Natal tersebut. Meskipun berbeda dari perayaan Natal di tahun sebelumnya, seluruh warga SMPK Rehoboth, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha beserta siswa-siswi cukup antusias dalam perayaan Natal tahun ini. Virus corona telah merubah sendi kehidupan manusia di Indonesia, bahkan di dunia. Termasuk dunia pendidikan, proses belajar mengajar harus dilaksanakan dengan pola pengajaran jarak jauh, dengan menggunakan sarana media komunikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Wajah dunia pendidikan dipaksa untuk merubah, mentransformasi metode pengajaran dari metode pengajaran secara onsite diubah menjadi secara daring, dan seluruh warga sekolah, bahkan orang tua murid, harus terlibat aktif dalam mencerdaskan anak bangsa. Di tengah situasi seperti inilah, SMPK Rehoboth melaksanakan perayaan Natal tahun 2020. Namun makna Natal itu sendiri adalah sebuah kesahajaan. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Natal berarti pemulihan manusia agar menjadi utuh dan memperoleh harkat martabat sebagai insan yang diciptakan menurut citra Allah. Kerendahan hati, pengabdian, dan kesediaan berkorban telah diwujud nyatakan oleh Yesus dalam peristiwa Natal. Maka dari itu, kiranya kita dapat meneladani akan perwujudan Yesus Kristus di tengah peristiwa Natal ini. Dan kita sebagai warga SMPK Rehoboth beserta seluruh para orang tua murid, kita boleh merayakan Natal dengan kesederhanaan, merayakan Natal dengan nuansa yang pandemik yang membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur dan taat kepada kehendak Allah. Salam sehat dan selamat Natal 2020. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia telah melimpahkan kasih dan pernyataannya kepada kita. Kita dapat hadir di ibadah online ini karena Dia melimpahkan kesehatan kita supaya bisa hadir di hari Natal ini. Walau Natal kita kali ini berbeda dengan Natal sebelum-sebelumnya, yang dimana kita menggunakan ibadah online karena pandemi COVID-19. Kami juga di sini dari siswa kelas 7 ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk guru-guru yang sudah membimbing kami dari awal kami masuk sekolah sampai akhir semester 1 ini, terutama kepada Pak Kepala Sekolah SMP Kristen Rehoboth, Bapak Timotius, Wali kelas 7, Miss Devi, guru agama
kita, Pak Johnson, dan guru-guru lainnya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal buat kita semua. Halo semuanya, sudah sekian lama kita tidak berjumpa lagi di masa pandemi ini. Semoga kita bisa bertemu kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Untuk menghilangkan rasa rindu satu sama lainnya, teman rindu kepada teman, murid-murid rindu kepada guru-gurunya untuk mengajar di sekolah lagi, untuk kembali ke sekolah. Tapi pertama-tama kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam satu semester ini, untuk pelajaran jarak jauh, dan untuk kesempatan kali ini kita bisa memperingati Hari Natal meskipun online gitu ya, tidak bertemu langsung di sekolah. Seperti biasa kan biasanya kita bertemu di sekolah langsung gitu ya, berkumpul, tertawa, bernyanyi bersama-sama gitu. Tapi sekarang kita online. Dan di hari spesial ini kita bersyukur bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, suka duka pelajaran jarak jauh atau PJJ. Semua itu harus kita hadapi. Semoga juga kita selalu diberi kesehatan hingga Natal mendatang nanti untuk merayakan bersama. Cukup sekian dari saya, Nicholas Christian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya, saya Kevin Yonatan dari kelas 9B SMPK Rehoboth. Saya mewakili teman-teman saya. Tak terasa waktu semakin cepat dan tak terasa kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sedang menghadapi berbagai suasana yang berbeda. Baik dalam suasana belajar, dalam suasana bertemu orang, dan dalam suasana-suasana lainnya. Dari bulan Maret, kita sudah memulai belajar di rumah atau yang bisa disebut dengan PJJ. Di awal PJJ ini, kita merasa senang dan lama-kelamaan kita merasa jenuh. Karena kita merindukan yang namanya sekolah, merindukan bertemu teman-teman, merindukan bertemu dengan guru-guru, merindukan makan bareng di kantin, merindukan bermain bersama. Dengan adanya protokol kesehatan, kita wajib mematuhi protokol-protokol kesehatan agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tak terasa, kita sudah belajar di rumah selama 10 bulan dan kita sedang memasuki bulan Natal. Di bulan ini, kita merindukan merayakan Natal bersama. Namun, Natal kali ini kita hanya bisa merayakan secara online. Meskipun kita tidak merayakannya secara langsung, tapi kita jangan kecewa. Kita harus tetap semangat dalam merayakan Natal tahun ini. Ya teman-teman, semoga kita bisa bertatap muka kembali dan bisa berkumpul bersama. Satu pesan dari saya, semangat menghadapi masa pandemi ini, semangat belajarnya, badai pasti berlalu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem, di dalam palungan. Bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir. Hatiku amat senang. Mari kita semua bergembira menyambut juru selamat yang datang, menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua.
stars are really shining. It is the night over their Savior's night. Long lay the world in sheen and mirror, waiting to hear a breathe and the soft valley's word. A thrill of hope, the weary world rejoicing, for yonder grace a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natal. Ku bersama keluarga menjaga syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natal. Ku bersama keluarga panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Juru Selamat
selamat manusia, Juru selamat manusia.